sama mengulas secara sederhana tentang kiat sukses dalam strategi pemasaran internasional, pemasaran global, dan target pasarnya. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Sedangkan, pemasaran global sering juga dikenal dengan kegiatan pemasaran oleh sebuah perusahaan global yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global maupun produk dan standar global di berbagai negara. Nah, sampai di sini tentunya kita sudah dapat membedakan dengan jelas perbedaan di antara kedua pengertian tersebut. Setiap pemasaran, baik itu pemasaran lokal, pemasaran internasional, maupun pemasaran global pasti memiliki kerumitan masing-masing. Berikut adalah kerumitan yang dihadapi dalam pemasaran internasional. Setidaknya terdapat 3 kerumitan dalam pemasaran internasional. Kerumitan yang pertama adalah pembeli dan penjual terpisahkan oleh batas-batas kenegaraan. Hal ini dikarenakan pemasaran internasional lebih fokus untuk melayani konsumen pada lebih dari satu negara. Kemudian, kerumitan yang kedua adalah barang harus dikirimkan dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan. Seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Dalam hal ini setiap negara tentunya memiliki lembaga kastam, yang bertugas mengatur perizinan dan operasional dalam keluar masuknya barang. Selanjutnya, kerumitan yang ketiga adalah antara suatu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan. Baik perbedaan bahasa, perbedaan mata uang, perbedaan taksiran dan timbangan, serta perbedaan hukum dalam perdagangan, maupun perbedaan budaya dan perilaku konsumennya. Nah, itulah kerumitan-kerumitan yang tidak dapat terhindarkan oleh para pelaku bisnis dalam pemasaran internasional. Berikutnya, kita membahas tentang tahapan untuk menjadi pemasar internasional. Dalam hal ini terdapat 4 tahap menjadi pemasar internasional yang profesional. Tahapan yang pertama adalah non-foreign marketing. Pada tahapan ini perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif sendiri atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke luar negeri. Dalam tahapan ini, produk perusahaan yang beredar di pasar internasional hanya karena pesanan dari luar negeri, atau pelanggan asing datang ke perusahaan atau ke negara asal. Kemudian mereka melihat suatu produk yang unik dan menarik yang akhirnya mereka berkeinginan memesan produk tersebut. Hal ini biasanya banyak terjadi pada expo-expo maupun pameran produk yang digelar di setiap negara. Maka ada baiknya setiap perusahaan untuk mengikuti expo terutama yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan asing. Kemudian, tahap yang kedua adalah infrequent foreign marketing. Pada tahap ini, perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tapi hanya apabila mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu menyerap produknya maka kegiatan ini ditinggalkan atau dihilangkan. Pada tahap kedua ini belum ada penyesuaian organisasi maupun produk-produknya untuk dipasarkan secara internasional. Nah, jadi pihak perusahaan hanya akan memproduksi atau hanya akan melakukan ekspor apabila pasar domestik sudah tidak mampu menyerap lagi produk mereka secara optimal. Apabila ada kelebihan produk maka perusahaan akan melakukan ekspor, tetapi apabila tidak ada kelebihan, maka perusahaan tidak melakukan aktivitas ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah regular foreign marketing. Pada tahap ini, produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, baik dipasarkan sendiri, maupun melalui penyalur domestik ataupun distributor asing. Tujuannya memang untuk melakukan ekspansi pasar domestik dan sudah mulai berusaha memahami kebutuhan maupun keinginan dari pelanggan internasional. Perusahaan yang berada pada tahapan ini, biasanya mereka sudah mulai menganalisis kebutuhan dan keinginan dari pelanggan mereka di luar negeri dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut di pasar internasional. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu Global Marketing Operation. Pada fase ini produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Perusahaan pada tahap ini sudah siap betul untuk fight di lingkungan pemasaran internasional dan negara yang dituju. Ada 3 perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama adalah perusahaan importir,
yaitu badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan pembelian, penerimaan, atau memasukkan barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima. Perusahaan importir seperti ini banyak sekali terdapat di Indonesia. Misalnya perusahaan importir elektronik, importir kendaraan bermotor, importir pakaian dan lain sebagainya. Kemudian, perusahaan yang kedua adalah perusahaan eksportir, yaitu badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman, pengeluaran produk atau barang dari batas wilayah suatu negara ke negara lain. Jadi, perusahaan jenis ini melakukan aktivitas pemasaran dengan cara mengeluarkan produknya dari dalam ke luar negeri. Kemudian, jenis yang ketiga adalah perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang menjalankan usahanya di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di berbagai negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat, di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Contohnya adalah perusahaan Samsung, KFC, dan McD. Atau juga perusahaan Indofood, yang sudah mulai berubah dari perusahaan nasional menjadi go global. Baik, inilah 3 jenis perusahaan yang sudah menjalankan manajemen pemasaran internasional. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis sebelum sebuah perusahaan menetapkan strategi pemasaran internasional. Langkah-langkah analisis ini sangat penting diperhatikan, agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Langkah yang pertama adalah analisis lingkungan internasional. Pada tahap ini, setiap perusahaan perlu menganalisis lingkungan di mana pasar yang akan digarap. Contohnya, perusahaan harus memahami betul bagaimana perilaku konsumen di negara tersebut. Bagaimana budaya mereka, peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Kemudian, tahap kedua adalah penetapan tujuan dan kebijakan. Harus ada tujuan dan kebijakan yang baku supaya fokus dalam jalankan bisnis. Penting juga untuk menetapkan visi, misi, program, dan anggaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara lebih terarah. Berikutnya, yang ketiga adalah penetapan sasaran pasar internasional. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis secara mendalam terhadap segmentasi, target, dan positioning. Sehingga apapun program pemasaran yang akan dilakukan dapat disesuaikan dengan segmen pasar sasaran internasional. Yang keempat adalah menentukan program pemasaran secara jelas sesuai dengan hasil analisis segmentasi, target, dan positioning yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian, yang kelima adalah organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran sangat penting, karena berhasil tidaknya semua aktivitas pemasaran, sangat ditentukan oleh organisasi yang dibentuk dan diberikan tugas serta tanggung jawab dalam menjalankannya. Selanjutnya, yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian. Seluruh tahapan analisis yang sudah dibahas sebelumnya, perlu dilakukan evaluasi dan pengendalian, untuk memastikan bahwa rumusan strategi pemasaran berjalan dengan baik dan sukses di lingkungan pemasaran internasional. Pada tahap ini, Anda harus benar-benar melakukan pengkajian perumusan strategi dan kegiatan pemasaran internasional yang akan dilakukan. Artinya, bahwa ketika Anda akan melakukan pemasaran internasional atau global, maka pelajari segala sesuatu mengenai target pasar Anda di luar negeri. Materi kita selanjutnya adalah pemilihan strategi pemasaran. Ada beberapa pilihan strategi pemasaran yang dapat dipilih untuk memenangkan persaingan di pasar internasional. Yang pertama adalah lisensi, kemudian ekspor, selanjutnya yang ketiga foreign direct investment, kemudian franchising, berikutnya international joint venture, dan yang terakhir adalah kontrak manufacturing atau kontrak produksi. Mari kita bahas satu persatu. Lisensi adalah strategi yang mana Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti, tetapi tidak maksimal, namun juga mempunyai resiko yang sangat kecil untuk rugi. Contohnya seperti Disney Consumer Product, Iconic Brand Group, dan Philip Van Heusen Corporation. Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan bisnis yang sukses melakukan strategi lisensi.
Kemudian, pilihan strategi pemasaran internasional yang kedua adalah ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja produk Anda dikirim ke luar negeri. Dan untuk melakukan ekspor ini, memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Perusahaan Indonesia yang sukses melakukan ekspor ini adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Meskipun perusahaan induknya berada di Jepang, tetapi perusahaan ini berada di Indonesia. Mereka sukses melakukan ekspor terbaik dan jumlah terbesar nomor 1 di Indonesia. Contoh dari pilihan strategi pemasaran ketiga adalah Subway, McD, dan KFC. Ketiga perusahaan tersebut menerapkan strategi franchising. Franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Berbeda dengan lisensi yang terbatas, hanya memproduksi barang saja. Franchising benar-benar seperti duplikat perusahaan. Franchising dilakukan dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya, bahwa akan digunakan bisnisnya. Hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Contoh perusahaan lokal yang sudah menerapkan strategi ini adalah Indomaret, Alfamart, dan The Besto. Pada tingkat pemasaran internasional, pemilihan strategi franchising dapat dilihat pada contoh Pizza Hut, McD, dan KFC. Pembahasan berikutnya adalah strategi pemasaran kontrak manufakturing. Strategi produksi kontrak adalah jenis peraturan kontrak, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Biasanya, perusahaan yang menggunakan jasa mereka ini adalah perusahaan yang ingin fokus pada marketing saja. Jenis strategi pemasaran internasional lainnya adalah joint venture. Joint venture adalah perjanjian bisnis antara dua atau lebih pihak untuk mengumpulkan sumber daya mereka dan mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam joint venture, patungan untuk membentuk entitas bisnis baru, atau sekadar memaksimalkan segi aktiva dan operasi. Perjanjian ini bisa dilakukan dalam jangka pendek maupun panjang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, joint venture tidak berlaku selamanya. Setelah tujuan terpenuhi, setiap perusahaan akan kembali beroperasi seperti sedia kala. Setiap perusahaan tetap mempertahankan identitasnya masing-masing ketika menjalani joint venture. Dalam kerjasama ini, semua perusahaan turut bertanggung jawab atas keuntungan, kerugian, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Joint venture adalah solusi yang tepat bagi dua atau lebih entitas bisnis yang merasa dirinya belum cukup kuat untuk melawan kompetitor. Alasannya bisa beragam, mulai dari kekurangan sumber daya, dana, atau belum mampu berjuang sendirian. Oleh karena itu, mereka harus mengajak perusahaan lain untuk bekerja sama dalam menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tak heran, banyak perusahaan startup melakukan bentuk kerjasama ini. Strategi internasional terakhir adalah Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment adalah sebuah proses atau cara dalam melakukan investasi ke luar negeri. Yang dimaksud dengan FDI ini adalah, di mana perusahaan multinasional membangun anak perusahaan mereka di negara lain, yang menjadi tujuan ekspor. Untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor, dan juga menghemat biaya. Contoh perusahaan multinasional yang menerapkan strategi ini adalah Toyota. Sedangkan contoh perusahaan lokal yaitu Indofood, di mana mereka sudah memiliki pabrik dan kantor di beberapa negara yang mereka sasar. Baik, demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan kiat sukses dalam strategi pemasaran global serta target pasarnya. Terima kasih untuk semua perhatian. Informasi yang lebih lengkap tentang materi ini dan berbagai materi lainnya, silakan kunjungi website kami di www